Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntas membahas ayat daripada suratul Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi secara umum kita itu disuruh untuk melaksanakan syariat terlebih dahulu, barulah kita masuk yang namanya hakikat. Tahapannya seperti itu. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Syekh Amin Al-Hariri mengatakan bahwasanya lafaz dari iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan, itu sebenarnya Allah menuntun kita, memberitahu kepada kita bahwasanya setiap hal yang kita lakukan, setiap keinginan yang kita ingin tuju, itu harus diikhtiari terlebih dahulu. Setelah ikhtiar selesai, baru minta kesuksesan. Ibaratnya seperti itu, kita santri-santri yang menghadapi ujian nihai, ujian akhir, normalnya itu ya harusnya belajar untuk sukses. Normalnya ya harusnya sinau, entah itu sistem kebut semalam atau apalah itu. Yang penting sebelum menghadapi ujian itu ada usaha untuk belajar. Kemudian setelah diusahani baru masuk ujian. Bismillah. Hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat iyyaka nasta'in ini bukan malah mengajari kita langsung tawakal, tapi justru ayat iyyaka nasta'in ini mengajarkan kepada kita agar kita ini setiap hal yang kita lakukan harus diikhtiari. Bahasa Jawane diusahani baru nasta'in. Ya Allah kami mohon pertolongan panjenengan, sukseskan urusan kami ini ya. Itu yang pertama. Terus faedah yang kedua, kita meminta-minta kepada Allah terus menerus itu karena kata Syekh Amin Al-Harari, annal insan mahma utiya min hasafatir ra'i wa husnat tadbir wa taqlibil umuri ala wajhiha la yastaghni 'anil 'aunil ilahi wal lutfil khafi. Orang sepinter apapun dia, manajemennya hebat, bukan hanya magister pendidikan, magister penataan, tapi dia memang betul-betul doktor di masalah tata negara misalnya. Orang sepinter apapun dia, secerdas apapun dia, senjelimet apapun detail daripada usahanya, itu tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya banyak sekali daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang pinter tersebut, akan tetapi gagal apa sukses? Gagal. Berarti kesuksesan atau hasil akhir itu yang menentukan itu bukan orang tersebut, bukan kecerdasan orang tersebut, bukan kehebatan orang tersebut, akan tetapi yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mau terlihat gagal itu tenang saja. Misalnya ada sebuah keinginan membeli tanah sekian M, 10 M, tapi gak jadi. Itu kalau bisnismen stres dia, kenapa gak jadi kan gitu? Kenapa enggak jadi? Kok malah dikasih ke perusahaan lain? Tapi kalau orang punya iman, orang punya takwa, oh ya udah itu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda belum beruntung, kita coba yang lain. Itu hikmahnya seperti itu. Makanya sangat penting sekali ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu betul-betul ya Allah, semua yang terjadi pada diriku ini melibatkan daripada kekuatanmu yang luar biasa, yang tidak tertandingi. Orang kalau nggak dapat pertolongan Gusti Allah, ya nggak bakal menjadi orang yang hebat. Bahkan sampai urusan surga neraka, ya, surga dan neraka itu
Ikut campurnya siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat kenabian, pangkat kerasulan, pangkat kewalian, itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya kalau tidak diiringi dengan inayatullah, tidak diiringi dengan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan atau kita semua yang selama ini merasa cerdas, selama ini merasa hebat, merasa dikurangi, syukur-syukur dihilangi. Kita diberi kelebihan seperti itu daripada orang lain, itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah, kita nggak akan seberuntung ini. Syukur-syukur alhamdulillah kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau Anda menjadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi soleh misalnya, itu kira-kira ikut yang mukmin apa kira-kira ikut yang kafir ya? Tapi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman, dan semoga keimanan ini kita bawa sampai akhir hayat, sampai ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Kautsarnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita menginjak pada ayat yang selanjutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim secara harfiah kita sudah maknani secara Jawa, kita maknani secara bahasa Indonesia. Ihdina ya Allah, kami mohon petunjukmu, berikanlah petunjukmu kepada kami, as-siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Di ayat ini Syekh Amin Al-Harari mengatakan hadhil ayah bayanun lil ma'unah al-matlubati awal. Ayat ini adalah penjelas daripada permintaan pertolongan kita kepada Allah yang tadi. Tadi kan dikatakan iyyaka nasta'in, ya Allah kami mohon pertolongan. Pertolongan dalam bentuk apa? Ya ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Tafsirannya itu apa? Di sini ada beberapa pendapat. Saya datangkan 5 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, as-siratal mustaqim di dalam ayat ini adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi orang kalau sudah agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, insya Allah jalannya lurus. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, ulama mengatakan huwal Qur'anul Karim. Huwal Qur'anul Karim. Hidayah yang lurus, jalan yang lurus itu Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang seharusnya kalau baca Quran ditadaburi maknanya, difahami betul artinya dan tafsirannya, itu dia akan mengikuti daripada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu yang ketiga, pendapat yang ketiga, as-siratal mustaqim ay as-sunnatu wal jamaah, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini tafsiran ya, hanya secara tafsiran. Golongan ahlus sunnah wal jamaah inilah yang mana ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai golongan yang selamat daripada masuk neraka. 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu siapa ahlus sunnah wal jamaah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihil yaum ashabi, yaitu semua hal yang aku lakukan hari ini alias di masa hidup Kanjeng Nabi bersama para sahabatku. Jadi artinya ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang berpegang teguh dengan ajaran salafus saleh, dengan ajaran ulama-ulama yang nyambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa tadi? 3. Lalu yang keempat, as-siratal mustaqim maknahu ihdina siratal mustahiqina lil jannah.
alias jalan daripada orang-orang yang berhak masuk surga. Jadi sebenarnya 3 pembahasan tadi ya arahnya ke surga ya, ke surga semuanya. Tapi ini sebagaimana penjelas saja bahwasanya ihdinas siratal mustaqim, ulama ada yang mengatakan alias jalannya orang-orang yang berhak dipastikan masuk surga. Lalu ini yang menarik, kesimpulan daripada 4 pendapat tersebut dikumpulkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan gini, as-siratal mustaqim hiya jumlatu ma yusilu ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Yang dinamakan jalan yang lurus adalah semua hal yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan di 2 tempat, dunia dan akhirat. Apa itu semua hal yang membuat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, semua. Entah itu kewajiban, entah itu kesunahan, entah itu hal-hal yang haram. Tapi kalau kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jalan menuju surga. Jadi apapun itu, mau itu syariat, mau itu thariqah, mau itu hakikat, asalkan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, itu yang namanya siratal mustaqim. Ingat-ingat, kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya cukup dunia toh, dunia dan akhirat. Karena stigma daripada manusia yang dinamakan bahagia itu hanya sekedar, oh aku kaya, oh aku punya mobil mewah, oh aku punya rumah yang megah, oh saya punya istri yang cantik, oh dan lain-lain. Padahal itu semuanya dunia. Bener kayaknya kaya, tapi apakah akhiratnya menjamin? Oh tidak. Makanya di dalam Al-Quran dikasih konsep Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah. Nah ini mengumpulkan 2 kebaikan, dan memang seharusnya seorang muslim itu seperti itu, punya semangat bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Nanti kalau kita sampai pembahasan ayat tentang warisan, ya ayat tentang warisan saja, ini kan warisan perkara dunia toh, perkara duniawi, itu pun di Al-Quran disinggung. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak keturunan yang lapar-lapar nantinya kalau kamu mati. Sampai dipikirkan seperti itu ya. Sampai dipikirkan seperti itu. Berarti Islam itu bukan Islam yang hanya melulu akhirat toh, enggak. Tapi memang kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Terlalu dunia gelek, terlalu keakhiratan bukan makomnya. bukan makomnya. Saya enggak mengatakan jelek. Terlalu keakhiratan bukan makomnya. Beda kalau sudah makomnya para nabi, para rasul, makomnya para aulia. Itu tuh sudah hatinya sudah tidak ada ta'alluqnya sama sekali dengan dunia. Tapi kalau kita yang makomnya bukan aulia, orang biasa saja, yang mana kalau 3 jam setelah makan besar itu masih cari cemilan, ya ini belum kuat, hanya gandulan sama akhirat toh. Ya belum kuat seperti imannya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang mana sahabat Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini semua hartaku saya infakkan untuk perjuangan fisabilillah. Terus apa yang kamu sisakan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Jawabannya tenang, Allah wa Rasuluh. Yang kutinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Ini keluarga yang hebat. Kepala keluarga wali, anggota keluarganya wali. Jadi kalau seperti itu tidak ada masalah. Yang repot itu kepala keluarga wali, anggota keluarganya masih duniawi. Nah, apalagi kita semuanya duniawi, ya sudah. Yang penting imbanglah, dunia dan akhirat itu harus imbang. Makanya di sini paling tepat menurut kami seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan lurus yang mana adalah semua hal yang membuat kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini bukan hanya masalah agama, masalah ekonomi masuk, masalah politik masuk, masalah apalagi sosial juga masuk, semuanya
Karena terkadang ada beberapa amaliyah yang tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan atau dirasakan oleh orang lain. Misal contoh sedekah. Sedekah itu bukan hanya amaliyah yang berupa mengeluarkan uang toh, tapi amaliyah yang mana manfaatnya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Coba kalau nggak ada orang miskin, apa bisa sedekah? Nah ini tuh. Makanya bisa jadi sedekah cuma 5.000, 10.000, tapi kalau benar-benar itu sumbernya untuk mencari shiratal mustaqim, ya insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Intinya kembali lagi, as-shiratal mustaqim itu adalah semua hal yang membuat kita bahagia di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Ini ada satu poin lagi menarik untuk dibahas. Di sini di dalam kitab Ruhul Bayan disebutkan anwa'ul hidayatillah lil insan. Macam-macam atau bentuk-bentuk Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu ada berapa sih? Di sini disebutkan oleh muallif daripada kitab Ruhul Bayan ada 4 macam. Allah memberikan hidayah kepada manusia itu ada 4 macam. Yang pertama hidayatul ilham. Hidayatul ilham. Hidayatul ilham itu apa? Hidayah yang artinya adalah orang itu punya inspirasi atau insting alami. Contohnya gitu. Contohnya seperti anak kecil, di sini disebutkan watakunu litifli mundu wiladatihi fahuwa yush'iru bil hajah ilal ghidha wa yasruhu taliban lahu. Seorang anak kecil, bayi, kalau lapar bisa ngomong enggak? Enggak bisa ngomong. Bisanya apa? Kalau lapar bisanya apa anak kecil? Nangis, bengok-bengok tengah malam mau mimik gitu ya. Maka nangisnya anak kecil ini menurut mu'allif Ruhul Bayan dikatakan hidayatul ilham. Allah memberikan hidayah pada bayi ini untuk nangis sebagai bentuk bahwasanya dia sedang lapar. Dia sedang lapar. Paham ya? Kalau sampean yang sudah gede bisa ngomong, bisa nulis, ya enggak usah bengok-bengok, nggak usah nangis-nangis, cari aja di aplikasi GoFood, GrabFood, ya, McD, ya, delivery dan lain-lain. Boleh nggak nyebut merek di sini? Boleh ya, boleh ya. Ya, jadi hidayah yang seperti ini namanya hidayatul ilham, insting alami. Misal ada api, itu sifatnya apa? Panas. Maka orang yang waras mendapat hidayah ilham dari Allah, dia akan menghindarkan dirinya daripada panasnya api. Paham ya? Karena itu bahaya dan semuanya dan seterusnya. Lalu yang kedua hidayatul hawas, ha wawu alif sin. Hidayatul hawas yaitu hidayah yang kaitannya dengan indera perasa. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, indera perasa itu ada indera penciuman, ada indera apalagi perasa yang ada di lidah, ada yang namanya indera itu indera mata, kemudian indera pendengaran. Nah, dua tadi hidayatul ilham dan hidayatul hawas, manusia maupun hewan semuanya juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hewan itu kadang lebih hebat daripada manusia. Anjing, non sewu, anjing itu indera penciumannya lebih hebat daripada penciuman manusia. Kalau santri-santri indera penciumannya itu ketika ada makanan enak baru bisa mencium. Tapi kalau nggak ada makanan, biasa aja ya. Tapi kalau anjing, masya Allah, anjing itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala indera penciuman yang sampai melebihi manusia, sampai digunakan alat untuk melacak bom, untuk melacak orang yang hilang. Itu pakai indera penciuman siapa? Anjing. Nggak mungkin manusia bisa mencium bau apa gitu, nggak bisa. Maka di sini namanya hidayatul hawas. Lalu kemudian ini yang membedakan kita dengan hewan. Hidayah yang ketiga adalah hidayatul akli. Hidayah berupa akal kecerdasan manusia. Nah, katanya Sahih Mu'allif Ruhul Bayan,
Kata beliau gini, fal insan qad khuliqa liya'isha mujtama'an ma'a ghairihi wa hawasuhu wal ilhamuhu la yakfiyani li hadhil hayah. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama-sama dengan sejenisnya. Manusia itu sifatnya hidupnya majmuk, tidak mungkin bisa hidup sendiri, pasti kumpul dengan manusia. Lah, ketika manusia ini sama-sama manusia kok kumpul, itu tidak cukup untuk memakai hidayatul ilham dan hidayatul hawas, harus ditambahi lagi yaitu hidayatul akli. Dia harus punya akal. Kalau enggak bahaya. Maka kata beliau, fala budda lahu minal aql alladhi yusahhihu lahu aghlaqul hawas. Alladhi yusahhihu lahu aghlaqul hawasi. Kata beliau, manusia itu harus punya akal. Untuk apa? Untuk membenahi semua hal-hal yang keliru daripada dirinya. Yang bisa mengatakan ini benar, ini salah, itu akal. Timbangannya akal. Contoh, ketika Anda ini bau pop mie, sedep enggak tuh? Sedep ya, bau pop mie. Pas keadaan lagi lapar-laparnya, di depan lagi. Ini kalau nggak punya akal sama dengan hewan, moro-moro mangan tul-tul entek. Ingat apa betul? Tapi kalau orang punya akal, oh tunggu dulu, ini milik siapa dulu? Kalau miliknya orang lain saya nggak berani, malah nanti dibenjuti gara-gara nyolong pop mie kan gitu. Kalau punya akal enggak, pasti ditahan dulu, ditanya dulu, ini milik siapa ya? Kalau boleh saya minta, kan gitu. Itulah gunanya akal untuk mengerti, untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Jadi secara fitrahnya manusia itu sudah dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya sendiri mau gunakan akal apa hanya mau gunakan nafsu gitu loh. Apa hanya ada makanan enak datang makan tanpa rasa malu, tanpa rasa ewah pekewa, naudzubillah min dzalik. Maka hidayatul akli ini memang penting sekali untuk kita olah. Kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, bisa untuk mikir, bisa untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jelek. Lalu kemudian hidayah yang keempat, hidayatud dini wasyariah. Hidayatud din wasyariah, hidayah yang berupa tatanan agama. Manusia itu kadang akalnya itu tertutupi oleh hawa nafsu. Seperti tadi contohnya, kalau orang akalnya sudah ketutupan, nafsunya besar, ya makan pop mie itu tadi tanpa izin, tanpa tanya-tanya, pokoknya ada di depan makan. Makanya ketika akal itu sudah berubah, sudah keluar dari fitrahnya, perlu yang namanya undang-undang atau aturan yang mengatur daripada langkah hidupnya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayatud dini wasyariah, hidayah berupa tatanan agama dan syariat. Kalau nggak ada syariat, akal sudah hilang kesadarannya, otomatis orang ini selalu bermaksiat. Mana naudzubillah min dzalik. Lalu yang terakhir, yang paling terakhir, ini hidayah yang kelima, tapi yang memberikan judul ini adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan selain daripada 4 hidayah tadi harus dimiliki oleh manusia, ada satu hidayah lagi yang paling penting, yaitu hidayatut taufiqi wal ma'unah. Hidayah berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ditetapkan di jalan yang lurus. Ya, agar kita ditetapkan di jalan yang lurus. Karena gini, nuwun sewu, ada orang hidayah ilhamnya sempurna, hidayatul hawas sempurna, hidayatul akal sempurna, bahkan hidayatud din juga sempurna. Dia ngerti agama, dia kiai, dia dosen agama Islam,
Tapi kalau nggak dapat taufik dan ma'unahnya dari Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kecerdasannya, kepinterannya dalam masalah agama dibuat untuk merekayasa tatanan syariat. Banyak loh kiai-kiai, ngapunten, kiai-kiai yang kayaknya pinter dalam masalah agama, tapi ternyata untuk memberikan keuntungan pribadi. Semakin lama tambah semakin kaya, semakin kemudian lupa bahwasanya semua itu adalah ikut campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya, buat apa kita pinter, buat apa kita ngerti agama tapi nggak dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti halnya setan, iblis. Kurang pinter apa itu? Semua ulama di dunia ini kalah cerdas sama iblis. Semua literasi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dia tahu, perpustakaannya ilmu itu. Tapi dia bahkan dia sudah di surga loh ya, sudah di surga. Kurang hebat apa? Udah ngerti agama, tapi apa yang terjadi? Hatinya busuk. Berarti iblis adalah makhluk yang nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini biasa-biasa saja, yang penting dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah alhamdulillah syukur. Istilah Jawanya mugo-mugo dipernahke Gusti Allah, melaku jalan selangkah dua langkah itu sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hidayatut taufiq wal ma'unah ini selevel Nabi pun tidak bisa memiliki, karena itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Ya Rasul, ya Muhammad, kamu ini tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi hidayah yang artinya hidayatut taufiq wal ma'unah tadi itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang diinginkannya. Kalau memang betul Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafiron, ya, kalau meninggal dalam keadaan kafir, karena memang ada ulama yang mengatakan paman Abu Thalib meninggal dalam keadaan muslim. Secara singkat, kalau memang betul Abu Thalib adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir, kita sendiri tahu secara sejarah paman Abu Thalib itu dicintai oleh Rasulullah, itu pun tidak bisa masuk Islam karena belum mendapatkan hidayah ma'unah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya setelah ngaji dari sini ya mendapatkan 4 hidayah. Yang pertama, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul aql, hidayatul din, dan yang paling terakhir semoga kita semuanya mendapatkan hidayah yang berupa taufik, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita itu dipernahke diatur oleh Allah sebaik-baik pengaturan. Lalu kita masuk ke ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Lah, ini untuk santri-santri kami berikan sedikit informasi tentang nahwu sharafnya. I'rabnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ada dua, bisa dua. Ada yang pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim badal kul mingkul. Nek dimaknani rupane siratal ladzina an'amta 'alaihim, rupane dadalane pira-pira wong akeh kang panjenengan paringi nikmat alaihim ing atase alladzina. Yang kedua sirata i'rabnya adalah ataf bayan. Bon. Lalu yang menjadi pertanyaan, an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini itu siapa? Siapa? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang paling banyak dan jumhurul ulama mengatakan ayat ini ditafsiri dengan ayat yang lain.
yaitu ayat yang ada di dalam suratul Nisa, ayat yang ke-69. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada di ayat ini. Artinya bagaimana? Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka merekalah akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi kembali lagi, orang yang dapat nikmat, ya, perspektif ayat ini Al-Quran itu bukan orang yang mempunyai rumah mewah, bukan orang yang mempunyai perusahaan banyak, bukan orang yang memiliki uang yang triliunan, tapi adalah orang yang bisa kumpul bersama para nabi, para siddiqin, para orang-orang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Jadi kembali lagi, perspektifnya bukan duniawi, takarannya bukan dunia. Tapi kalau kita ini ruhaniyah kita, nanti kok bisa nanti di akhirat kumpul sama para nabi, para aulia, orang-orang soleh. Itulah hakikatnya orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini kita sedang berusaha memantaskan jiwa raga kita, muga-muga semoga nanti di akhirat dikumpulkan sama orang-orang ini. Tapi kalau saya pribadi ngapunten, nek oleh geluweh itu nggak pede kalau jejak Kanjeng Nabi. Makomnya para nabi, tidak mungkin toh swarganya sama dengan swarga kita kalau kita masuk surga loh ya. Kalau kita masuk surga, tapi minimal lah kita ikut gerbongnya mereka. Itu pasti orang yang mendapatkan kenikmatan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki adalah orang yang jiwa raganya, nyawanya, hatinya nanti bisa kumpul sama para nabi, kumpul sama orang-orang yang soleh dan para syuhada wassalihin. Itu yang pertama. Lalu menurut pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam ayat ini adalah hum qaumu Musa wa Isa alladzina lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Mereka yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di ayat suratul Al-Fatihah an'amta alaihim itu adalah umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang apa? Yang tidak merubah daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi mereka. Jadi Bani Israel yang mana belum merubah inti daripada ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah hum ashabu Muhammadin wa ahlu baitihi. Yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam ayat adalah yang menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga besar beliau. Dan semoga kita juga termasuk an'amta alaihim di dalam perspektif tafsiran yang ketiga ini, karena umatnya Kanjeng Nabi itu menurut sebagian ulama termasuk keluarga besarnya Kanjeng Nabi. Ya, kita ini yang hanya nisbat karena kita beragama Islam itu berhak kok untuk mengatakan bahwasanya kita ini semoga termasuk keluarga Kanjeng Nabi dari jalur memeluk agama Islam. Tapi ngaku-ngaku Habib bukan bareng, ya? Nggak boleh. Walaupun kita ini PD wa ahli baitihi itu muga-muga termasuk kita, tapi bukan berarti kita tuh berhak mengatakan oh saya ini Habib dong, berarti nggak boleh, nggak bisa. Habib itu ada catatannya, itu harus cetok sehingga fulan bin fulan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kalau di Indonesia ada yang namanya Robitoh
Alawiyin yang mencatat itu. Nah, Anda sendiri mbahe dhewe rak kenal kok ya. Buyute dhewe ora kenal, udek-udek siwure ora kenal. Kok arep diluntrungno nasab tekan Nabi Adam. Wah, tekan sapa iku kira-kira. Nggih. Pun. Lajeng kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan mendatang. Wallahu a'lam.